Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qulubana bil mahabbati tabidon wa zayyana ayyamana bil mawaddati wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyyir rahmati wal aman Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mada zaman amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati jajaran pimpinan pengurus Universitas Islam Negeri Madura Pamekasan, wa khusus dzikri ila Rektor UIN Madura, beliau Dr. Haji Saiful Hadi MAG yang sangat kami hormati dan kami takdimi. Begitu juga segenap pengurus-pengurus yang lain, terlebih Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Imam Sadili yang kami hormati. Begitu juga kepada dosen kami yang telah memberikan kesempatan, memberikan tugas untuk melaksanakan dakwah ke berbagai tempat sehingga bisa memberikan ilmu agama kepada kita semua. Beliau Bapak Haji Umar Bukhari MAG. Juga tak lupa pula kepada para hadirin, para teman-teman yang hadir di tempat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dengan penuh kesehatan dan penuh kesadaran untuk terus mempelajari agama Islam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, sang proklamator agama Islam yang telah mengangkis kita dari jurang kebodohan menuju jurang keilmuan, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ilmu kepada kalian semua bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan agama yang mengajarkan permusuhan. Coba kita lihat pada zaman modern ini, zaman yang sangat canggih, agama seringkali dijadikan sebagai alat provokasi, alat permusuhan oleh sebagian oknum. Padahal agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, mengajarkan tentang kelembutan, dan mengajarkan tentang kemudahan dan berbagi satu sama lain. Perlu kita ingat, Islam itu adalah agama yang penuh kelembutan, agama yang penuh kasih sayang. Jangan sampai kita hanya melihat luarnya, melihat orang Muslim yang mengaku-ngaku dirinya Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan agama Islam sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu 'anil ladina, Allah tidak melarang kalian berbaur dengan orang-orang yang tidak memelihara kalian dalam agama. Lam yuqatilum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan berbaur dengan orang-orang yang tidak keluar dari rumahnya, yang tidak mengusir kalian dari rumahnya. Antabarru wa tuqsitu, untuk apa? Antabarru wa hum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, baik kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yaitu orang kafir, orang non-muslim, ataupun orang yang berbeda suku dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat kasih sayang yang dilimpahkan kepada semua orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, saya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya Allah tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Nabi Muhammad saja yang diutus oleh Allah, nabi yang dipastikan masuk surga, nabi yang mendapatkan ridho, nabi yang dijanjikan kebahagiaan nanti di kelak di akhirat, tapi dia diutus untuk rahmat kasih sayang yang Allah turunkan kepada seluruh alam, baik itu hewan, manusia maupun pohon, semuanya merakat kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Gampangnya kita yang masih belum dipastikan kebaikannya, yang belum dipastikan kebahagiaan nanti di akhirat, masa kita tidak ingin meniru Nabi Muhammad yang menebar kasih kepada semua orang. Selain firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kalian belum dianggap beriman kepada Allah sampai ia menyintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita dianggap beriman, sudah dianggap beriman ketika apa yang kita cintai itu kita juga berikan kepada orang yang kita, kepada saudara kita. Apa yang tidak kita sukai dari diri kita, maka jangan kasih juga kepada orang lain atau saudara kita. Itulah kasih sayang. Tebarkanlah kasih sayang kepada siapapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terakhir ada cerita unik yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pada suatu hari beliau bepergian lewat laut. Berarti menggunakan kapal laut. Beliau pergi bersama dengan orang banyak. Tiba-tiba ketika sudah di tengah lautan, ada ombak yang begitu besar yang membuat kapal ini terombang-ambing. Semua orang panik di atas kapal itu. Semuanya orang panik karena kapalnya sebentar lagi akan jatuh, sebentar lagi akan terbalik dan mereka semua akan tenggelam. Tapi Imam Syafi'i melihat ada satu orang yang dia tenang. Dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhannya. Ternyata orang yang berdoa dan tenang itu adalah orang Yahudi, orang yang berbeda keyakinan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i heran, lalu mendatangi orang Yahudi tersebut dan bertanya, "Wahai orang Yahudi, apa yang membuatmu tenang? Padahal ombak sudah membuat kapal ini hampir terguling." Orang Yahudi itu menjawab, "Wahai Imam Syafi'i, saya mempunyai Tuhan dan saya sekarang berdoa kepada Tuhanku karena Dia adalah Maha yang pengasih dan lagi Maha penyayang." Imam Syafi'i shock, kaget. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berdoa di situasi yang sangat kritis. Maka Imam Syafi'i, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak memusuhi atau tidak memarahi orang Yahudi, tapi apa? Dia mengajak, dia bertoleransi, dia merangkul kepada orang Yahudi ini dengan berkata, "Oke, kalau begitu kita saling berdoa kepada Tuhan kita masing-masing." Dari sini Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita di waktu keadaan apapun, baik itu dalam keadaan bahagia, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan kritis, kita tetap dianjurkan untuk saling toleransi kepada orang yang lain, baik itu yang bukan seagama. Mari kita renungi, andai kata semua anjuran-anjuran ini dilakukan, kasih sayang ditebarkan, maka tidak ada lagi tetangga kita yang itu merasakan kesedihan. Kita pasti akan curhat, akan memberikan
nasihat kepada tetangga kita, akan memberikan pertolongan kasih sayang kepada tetangga kita. Juga ketika ada teman yang berbeda pandangan kepada kita, kita tidak lantas menjauhinya, tapi kita akan mengajak dia untuk berdiskusi bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ilmu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi saya sendiri terutama, dan juga secara umumnya kepada para teman-teman sekalian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.